Jemaat Petra dan sahabat semua, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di ibadah raya online pada hari Minggu hari ini 8 Agustus 2021 di Gereja Kristus Apostolik Jemaat Petra Blok M, Jakarta Selatan. Buat sahabat yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Anak-anak Abah jangan lupa ya, setelah ibadah pagi ada kelas-kelas Abah melalui aplikasi Zoom. Yang belum dapat link Zoom-nya ada? Kalau ada segera cari orang tua, tanya kepada mereka ya, atau kepada guru-guru Abah. Dan pelayanan virtual mingguan gereja kita juga sudah dapat dilihat melalui e-flyer yang disampaikan lewat WhatsApp group. Sekarang mari kita saksikan panduan pemberian persembahan di gereja kita. Untuk persembahan Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau mengucapkan selamat kepada yang berbahagia minggu ini. Siapa saja mereka? Tanggal 2 Agustus ada Luis Amanul Punyo atau Kak Sem ya, biasa kita suka panggil ya. Dan pada hari yang sama tanggal 2 Agustus adik kita Adrian Maulana atau kita suka panggil Ian. Selamat ulang tahun. Lalu tanggal 5 ada ayahnya Ian, Warfi Yandra atau Pak Opik ya. Dan tanggal 5 ada hari bahagia untuk keluarga Bapak Romi dan Ibu Irene untuk ulang tahun pernikahannya. Selamat. Lalu tanggal 6 Ibu Irna, wah chef cantik kita nih. Tanggal 7 Ibu Verolia Kristiana. Untuk semua yang berbahagia kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat Bapa yang baru, bukan saja untuk hari ini, tapi buat sepanjang minggu ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan 6M protokol kesehatan. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan cukup istirahat, serta menjauhi kerumunan. Grace and peace to you. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama lagi. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, Allah yang sungguh-sungguh dahsyat. I lift my heart to you, O Lord, for it is your throne and your own. I bow my knees to adore you, Lord. Just as I am, I come and praise you on and on. Beneath your footstool, Lord, I sing till your tender presence, oh so sweet. Your peaceful and abundant love, Lord, fill all my needs. For your presence, Lord, I plead. I wanna please you, Lord, in all my deeds. You're everything that I need.
menyembahmu. Ku sujud memujamu. Inilah Tuhan seadanya daku. Duduk di kakimu Tuhan, menghadap hadirat-Mu kudus. Damai sejahtera
badai topan menghadangku. Ku tahu ada pelangi di sana. Di saat hidupku terasa gelap, ku percaya ada terang di sana. Tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Kau angkatku di saat ku lelah. Kau menjadi perisaiku, penopangku. Kau berdiri untukku. Kala badai topan menghadangku, ku tahu ada pelangi di sana. Namun di saat hidupku terasa gelap, ku percaya ada terang di sana. Tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Kau angkatku di saat ku lelah. Kau menjadi perisaiku, penopangku. Kau berdiri untukku. Tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Kau angkatku di saat ku lelah. Kau menjadi perisaiku, penopangku. Kau berdiri untukku. Kau adalah pembelaku, perisaiku, penopangku. Kau berdiri untukku. Tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Kau angkatku di saat ku lelah. Kau menjadi perisaiku, penopangku. Kau berdiri untukku. Kau berdiri untukku. Kau berdiri untukku. Halo, shalom, selamat hari Minggu. Waduh, Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi. sudah lama nggak bertemu ya. Terima kasih untuk kesempatan kita diberikan satu keluarga untuk melayani Tuhan Ya, pada hari ini ya. hari ini puji Oh, luar Tuhan. biasa puji-pujian yang dinaikkan tadi, dinyanyikan oleh keluarga kami, oleh Sifra, Yefta, Ucu. Bahkan tadi dibikin video klip ya, lagu Kau Berdiri Untukku sama Grace sama Ucu yang nyanyi Sifra. Terima kasih, musiknya dari Idon ya, luar biasa. Terima kasih untuk semua pelayanan-pelayanannya. Hari ini kami diberi kesempatan untuk sharing tentang pengalaman saya waktu kena COVID nih ya. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya, tetap prokes, tetap jaga Sekeluarga kita kena COVID. satu keluarga kena COVID. Tapi luar biasa hari ini Tuhan memberikan izin untuk saya menyampaikan sharing-sharing itu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, Oke. ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami percaya
kasih Tuhan, setia Tuhan akan terus dinyatakan. Kami bersyukur kesempatan ini, biar sharing ini boleh memberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, lanjut aja, langsung aja ya. Jadi seperti teman-teman udah ketahui, kami satu keluarga ini kena COVID. Nah, padahal prokesnya udah sangat dijaga ya. Di rumah udah sangat ketat, disemprot sana semprot sini, lap sana lap sini. Oke, tapi itulah yang terjadi ya. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti terjadi dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita menghadapinya. Betul. Itu yang Tuhan lakukan, Iya. Itu salah satu bentuk kasih karunia Tuhan betul. sebenarnya. Amin. Ya, jadi saya mau kasih tema pada hari ini adalah semua karena anugerahnya. Ya, karena anugerah Tuhan saja. Ya, sekalian kita masih bisa bertemu nih dengan waktu yang singkat sebenarnya ya. Oke, jadi saya mau cerita saja. Jadi sebelum tanggal 5 itu saya khususnya sama Ucu sama Anda waktu itu ya, kita periksa swab test dan hasilnya dinyatakan positif ya. Walaupun dengan CT yang cukup tinggi, saya 24, Ucu 29, Anda ya 28, Anda 22. Paling rendah 22 ya. Tapi sebenarnya 22. Ya, tapi sebenarnya kalau saya udah kena COVID itu sebelum tanggal 5 sebenarnya. Iya. Ya, sebelum tanggal 5, jadi dokter pada waktu itu puji Tuhan ya memberikan saya obat-obat yang anti COVID sebenarnya gitu ya. Nah, itulah menjadi salah satu yang mungkin ya anugerah ya sehingga dijaga. Oke, akhirnya saya lanjut saja cerita bahwa pada malam harinya saya nggak nyesek nafas, cuman saturasi nafas saya tuh berkurang tinggal 83 gitu ya. Nah, secara medis 83 itu sudah wajib dan harus ke rumah sakit. Iya. Tapi pada waktu itu saya sama Ucu bilang, Tuhan, kami punya iman. Nah, itu luar biasa kan. Kami punya iman, kami percaya besok kami sembuh. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Tapi itu yang kami punya iman. Kami bersepakat dengan Tuhan, kami punya iman. Dan kebetulan juga puji Tuhan pada waktu itu teman-teman kami di Perusahaan 2 Stefanus langsung bergerak nih. Bergeraknya apa? Mereka berdoa, mereka mencarikan rumah sakit pada waktu itu ya. Tapi kami tetap sepakat, kami punya iman. Hargai dong iman gua gitu ya. Sehingga ada satu pimpinan kami datang kepada saya, dia telepon, kamu harus ke rumah sakit. Saya bilang, tolong hargai iman saya dan Ucu, saya sudah berdoa sama Tuhan. Berikan waktu sehari. Berikan waktu 1 hari. Nah, luar biasanya, saya senang kalimat ini. Saya berdiri dengan iman kamu, ya. Oke. Nino ya, Pak Nino, Om Nino. Oke, kita berdoa terus dalam 1 hari itu tiba-tiba malamnya drop, tinggal 70. Gua nggak bisa. Saya harus saya katakan, saya harus ke rumah sakit. Padahal malam itu juga pulsa itu apa, bukan pulsa? Saturasinya 70, pulsanya juga udah di atas 120. Jadi deg-degannya luar biasa, nggak boleh tuh ya, nggak boleh sama sekali. Nah, pada malam itu saya langsung telepon Ibu Niken, kita berangkat dengan diantar Dito. Nah, pada hari itu juga kita dengan online, dengan telepon, semua rumah sakit penuh, luar biasa ya. Saya ke RSPP ditolak, saya ke RSPJ bukan ditolak ya, artinya penuh ya. Akhirnya sudahlah, udah nggak bisa apa-apa lagi nih, pulang. Dengan hikmat Tuhan dan anugerah Tuhan, saya dibukakan. Gimana kalau kita ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang terbesar di Jakarta Timur, maaf saya tidak sebut nama ya, besar. Dan pada saat itu puji Tuhan, anugerahnya luar biasa. Saya langsung diterima dan dikasih oksigen, ditangani. Tetapi memang pada saat itu kondisi IGD di rumah sakit juga penuh. Jadi saya pada waktu itu langsung ditampung jam 4 pagi itu, ditampung di depan pendaftaran. Duduk aja, dikasih oksigen dan belum masuk IGD nih. Dimasukin ke ruang sementara. Ya. Nah, itu menunggu dari ruang tunggu ke ruang sementara itu juga cukup lama. Ya, akhirnya dengan anugerah Tuhan saya bisa masuk ke ruang tunggu. Dengan anugerah Tuhan juga. Ruang sementara. Dan apa namanya? Wings ya. IGD Wings. Dan dengan anugerah Tuhan juga subuh jam 2 pagi saya bisa masuk ke IGD. Nah, saya mau cerita dulu ya. Saya masuk di IGD. Di IGD itu ada banyak orang dan satu bangsal saya itu ada 10 sampai 12 orang. Perawatnya itu merawat 1 orang, tim perawat itu merawat
25 orang. Nah, lihat betapa di dalam IGD itu iya, aja ya. betapa luar biasanya gitu ya. Nah, yang menjadi hebat juga buat saya masuk hari Jumat, keluar dari IGD cuma 3 hari. Ya, itu anugerah loh ya. Anugerah saya cuma 3 hari Jumat. Dan dinyatakan Senin saya keluar ya, jadi dinyatakan negatif. Ya, hari Jumat masuk, hari Minggu udah negatif. Ya, hari Minggu udah negatif, Sabtu Minggu diperiksa 2 kali. 2 minggu juga negatif. Senin saya dinyatakan negatif. Juga dan saya harus keluar ke ruang rawat inap. Ya. Nah, saya di ruang rawat inap itu sekitar 3 hari ya, akhirnya pulang. Nah, itulah sekelumit perjalanan saya mengalami COVID, cuman saya dirawat seminggu. Ya, jadi teman-teman, kalau kita melihat ini seolah-olah mana yang spektakuler di situ kan? Nggak ada. Biasanya kan orang bersaksi itu adalah wah udah dioperasi di segala macam, dia bertemu Yesus misalnya gitu ya, saya nggak tahu. Wah pokoknya spektakuler, akhirnya dengan keajaiban sembuh gitu ya. Nah, saya tidak mengalami hal itu. Saya tidak mengalami saya dirawat, saya dioperasi, saya wah pokoknya macam-macam dengan alatnya macam-macam. Nah, ya, jadi seolah-olah nggak spektakuler apa yang disaksikan di situ. Nah, ini yang spektakuler buat saya nih. Ya, saya mau cerita nih. Jadi begitu saya masuk ke ruang IGD, ya, masuk ruang IGD, saya melihat banyak orang yang menggunakan masker, menggunakan oksigen, ya. Jadi saya ditempatkan di ujung, paling ujung saya ditempatkan di ujung dekat kamar mandi, ya. Nah, di situ saya ditempatkan, saya melihat banyak sekali 12 orang dalam satu bangsal saya, tapi di ruang sebelah juga ada banyak, ada bangsa-bangsa soalnya. Dan itu semua menggunakan oksigen, dan di sebelah saya ada yang menggunakan alat yang sudah natit, ada yang pakai oksigen yang pakai apa tuh ya, yang ditaruh di mulutin kayak di sini ya. Kayak ada kantongnya gitu ada ya. Kantongnya, ada nama medisnya nggak tahu deh. Kalau Ya. masa tuh cuma pakai selang ya, Pakai selang Tuhan aja. ya. Kalau Ya, yang betul. udah berat saturasi di bawah 50 ya, kalau nggak salah harus gini. pakai yang apa tuh yang ada kantong. Nah, pada waktu perjalanan saya masuk ke ruang IGD itu, firman Tuhan berkata kepada saya, dan saya diingatkan, ya, saya tahu banget kata-kata ini, dan ini juga menjadi inspirasi buat lagu saya, Hidup Ini Indah, yaitu dari Kejadian 2 ayat 7, saya bacain ya. Gini, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ya, saya tahu ayat ini sangat jelas sehingga saya mempunyai inspirasi untuk menjadikan lagu ini Hidup Ini Indah. Ya, jadi pada waktu itu saya melihat banyak orang itu. Nah, ini ya. Saya seperti seolah-olah sama Tuhan. Lu lihat nih sekarang ya, ada banyak orang yang memerlukan oksigen. Ya, waduh luar biasa teman-teman. Jadi siapapun yang kena COVID, kita saat ini hari ini semua orang mencari oksigen, rumah sakit mencari oksigen, keluarga mencari oksigen, ya. Pada saat itu memang lagi membludak ya. Waduh luar biasa. Susah banget cari oksigen. Ya. Jadi oksigen diperlukan. Nah, firman Tuhan ini berkata kepada saya gitu ya, bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah debu dan mengembuskan nafas hidup, dia dibilangnya, mengembuskan nafas hidup. Ini kalimatnya luar biasa. Ke dalam hidungnya. Mengembuskan nafas hidup, ada oksigen yang murni di situ ke dalam hidungnya, maka disebut manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia hidup pada waktu itu dan saat ini adalah karena oksigen dari Allah yang hidup. Nah, sebenarnya saudara saya, kita memiliki oksigen yang murni dari Allah sebenarnya ya, harusnya gitu. Nah, ini yang menjadi luar biasa adalah saya diperlihatkan dengan orang-orang di sekitar saya sepanjang gang itu. Ada yang sudah merintih-rintih, ada yang sudah pakai alat bunyi natit, ada yang juga masih santai main HP. Pokoknya segala bentuk lah ya, segala bentuk terjadi di situ. Nah, jadi gini, disitulah saya merasakan bahwa saya merasakan bahwa Allah pada saat itu berbuat sesuatu buat saya. Nah, Allah dengan ayat tadi mengatakan, ayo, lu mau gue ajak tur keliling nih. Wah, ngeri juga. Tur apa? Tur kehidupan, tur otoritas Tuhan, bahwa memang manusia ini di bawah otoritasku, tidak bisa tidak enggak. Ya, di bawah kendali gue. Nah, gitu ya. Nah, pada waktu
kondisi saya dibawa tur itu, sebenarnya Allah memperlihatkan, lihat ini, semua orang yang ada di Bangsal pada hari ini adalah di bawah otoritasku. Mereka dan kamu sebenarnya, saya ini udah tinggal nunggu waktu. Ya, kalau saya begini mati semua. Jadi pada waktu itu saya di ruangan bersama orang-orang, bersama mungkin dengan malaikat maut di situ ya. Tinggal waktunya saja, ya. Tinggal waktunya saja. Dan saya melihat sendiri teman-teman, 2 orang di depan saya meninggal. Dan saya melihat prosesnya sangat cepat, tak, selesai. Dan pada waktu orang itu dibawa, masuk lagi orang lain. Nggak lama kemudian meninggal juga. Wah, begitu takut saya. Jadi kami di situ ada bersama dengan malaikat maut. Wah, luar biasa ya. Nah, di situ saya takut, saya gemetar, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya tidak bisa apa. Pokoknya saya berdoa, saya sudah menyesal segala macam ya. Akhirnya dengan kasih setia Tuhan masih memperlihatkan otoritasnya, Tuhan masih memperlihatkan kasihnya pada saya gitu ya. Dan saya mengucap syukur loh ya, bukan artinya apa. Dalam kondisi 2 hari 3 hari itu saya tidak diapa-apain sama dokter ya, tidak diinfus yang macam-macam, tidak ada pemeriksaan khusus. Saya diperlakukan biasa aja, diinfus, kasih vitamin segala macam gitu ya. Dan itu saya menjadi heran loh, Tuhan, saya ini kan ada penyakit turunan, apa penyakit komorbid gitu ya. Kok saya tidak seperti teman-teman yang lain ya, diperlakukan khusus gitu ya. Saya bersyukur situ. Nah, pada waktu itu juga saya diingatkan sama seorang hamba Tuhan, Stefanus ya. Kita tahu ya cerita Stefanus ya, pada waktu dia dirajam, pada waktu dia dilempar, pada waktu dia mau dibunuh gitu ya. Dia melihat ke surga. Ya, dia melihat ke surga. Dia dia melihat ke surga bahwa anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Nah itu Yesus, ya? Dan itu ada di Kisah Rasul 7 ayat 55 dan Kisah Rasul 7 ayat 5 saya bacakan ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, ayat 56. Lalu kata Stefanus, sungguh, kalimat ini, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lihat, pada waktu itu dia sudah mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, tapi dia melihat bahwa anak manusia Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maksudnya apa? Yesus fight buat Stefanus. Yesus fight buat Stefanus. Dan pada ayat itu, pada kekuatan, iya, pada waktu ayat itu dikasih ke saya dan saya diingatkan, saya juga merasa Tuhan, saya berdoa kepada Engkau karena Engkau adalah satu-satunya Tuhanku dan Juru Selamatku. Tuhan tolong fight buat saya. Saya berdoa terus, saya berdoa biar Tuhan bawa hal-hal saya kepada Bapa gitu ya. Fight ya. Nah, luar biasa ya, luar biasa itu terjadi. Tapi saya bilang bagi Tuhan, apapun terjadi saya tetap harus melayani Tuhan. Ya. Tapi gimana caranya kan gitu kan? Saya mau menyatakan kabar keselamatan, nggak mungkin semuanya orang lagi pada stres semua kan. Yang bisa saya lakukan adalah Tuhan, saya serahkan masalah saya, tapi saya mau berdoa juga, saya meminta teman-teman saya di sebelah kiri kanan saya, depan saya, Tuhan kasihani mereka. Tuhan kasihani mereka, Tuhan beri kesempatan mereka hidup, Tuhan beri keselamatan buat mereka, Tuhan beri kesembuhan. Hanya itu doa saya yang saya bisa sampaikan kepada Yesus, Tuhan saya ya. Di samping itu saya juga meminta oksigen, Tuhan saya minta oksigenmu yang murni, oksigenmu yang kudus gitu ya, untuk saya sembuh gitu. Nah, akhirnya teman-teman perlu tahu bahwa di kondisi IGD itu tidak ada dokter visit ya. Nah, yang menjadi luar biasa adalah pada waktu saya berdoa itu, saya melihat kemuliaan Allah dan saya percaya Allah Allah membela saya gitu ya. Besoknya saya dinyatakan negatif dan boleh keluar. Nah, itu menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Nah, dan itu buat saya itu hal yang biasa-biasa aja gitu ya. Ada keajaiban buat saya ya. Nah, terus saya bilang, Tuhan terima kasih, hal ini luar biasa gitu buat saya. Nah, teman-teman yang saya kasih yang menurut saya menjadi spektakuler adalah apa?
pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, ya pada Tuhan, saya seolah-olah, wah Tuhan terima kasih, saya dibela gitu ya. Tapi Tuhan tersenyum pada saya nih, dia melihat, toh kamu lihat ke belakang coba. Pada waktu aku melihat ke belakang, gue melihat banyak jiwa, banyak orang berlutut berdoa. Aduh, luar biasa, gimana tuh caranya saya menceritakannya. Semua orang berlutut berdoa buat saya fight. Dia minta ke Tuhan, Tuhan selamatkan saya, beri kesehatan, beri kesembuhan, jauhkan dari bahaya-bahaya maut gitu ya. Wah, itu luar biasa. Banyak orang yang memang berdoa buat kita ya. Iya, banyak orang berdoa, saya nggak kenal. Iya, Ya. itu betul. Tapi berdoa, makanya saya pada menoleh ke belakang, saya menangis bahwa banyak jiwa, banyak orang, semua persekutuan, semua gereja, bahkan temannya Sipra di Hillsong pun berdoa buat saya gitu. Jadi Tuhan mendengar doa. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia ada. Dan yang menjadi spektakuler lagi, saya tadi katakan, saya cuma seminggu, saya cuma dikasih infus, saya cuma dikasih vitamin, tapi ada yang spektakuler bahwa Tuhan memberi kesempatan saya hidup. Apa kira-kira itu ya? Nah, saya itu nggak suka, bukan nggak ahli dalam bidang itu. Aku juga nggak ahli. Iya, tapi cuma kita mungkin ada. Jadi waktu setelahnya Ibu Gembala kita Bu Niken memperlihatkan hasil lab ketika Mas Toto masuk ke dalam IGD itu ya. Di IGD itu ada keluar hasil lab darahnya dan ternyata D-dimer. Nah itu apa ya, kekentalannya, nilai kekentalan darah kalau nggak salah gitu ya. Nah itu batas limitnya tuh 500 dan sedangkan Mas Toto tuh 3090 pada saat itu. Lalu ada kalau COVID itu ada satu lagi CRP. Lihat sendirilah di Google itu apa. Iya, CRP itu. Tapi itu jadi kayak patokan gitu buat standarnya harus lihat situ. Dan itu mestinya nilainya 5 gitu. Paling tinggi 5. Dan Mas Toto nilai CRP-nya pada saat itu 209. Gulanya 549. Luar Jadi biasa. memang apa katanya ada teman-teman yang cerita, iya kebanyakan yang CRP-nya nilainya di atas 69 itu udah masuk kritis lah. Bukan kritis lagi, kebanyakan lewat gitu. Iya. Nah kaget juga pas denger itu ya, sedangkan Mas Toto itu 209 gitu ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi belajar kita menghargai hal-hal yang sebenarnya kayaknya biasa-biasa aja ya Mas ya. Kita belajar sama COVID itu belajar bahwa oksigen itu kayaknya biasa aja ya. Padahal itu sesuatu yang luar biasa. Kita mulai belajar untuk menghargai hal-hal yang Tuhan berikan ya. Iya, yang kayaknya biasa aja ternyata itu berharga gitu ya. Jadi teman-teman menjadi spektakuler buat saya. Dan saya tidak dipegang apa-apa, artinya dalam kutip tidak diperlakukan khusus. Rupanya Tuhan memperlakukan khusus dengan penyakit saya. Dari doa teman-teman semua, saya tidak dirawat, saya tidak masuk ke ruang khusus, bahkan dirawat. Ya, saya maksudnya tidak masuk ke ruang khusus untuk penyakit saya dengan lab yang luar biasa itu, ya. Dan Tuhan izinkan saya sembuh. Makanya tadi kalau diperhatikan di video yang ada itu ada kasih lihat itu kayak hasil lab yang mungkin hanya sebentar tapi memang itu merah semua rapotnya merah. Mau sedikit tambahan tentang Stefanus ya. Stefanus itu ketika dia mau meninggal ya, dia dirajam oleh karena nama Tuhan Yesus. Dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sedangkan yang kita tahu bahwa anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan pada saat Stefanus mau meninggal dirajam ya, dia berdiri ya. Anak manusia itu atau Tuhan Yesus berdiri. Jadi pembela gitu. Berdiri gitu ya. Dia menunjukkan bahwa ini dia bela bisa-bisanya. Betul, dia bela gitu. Dia ada untuk memberi kekuatan bagi Stefanus gitu. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami masalah apapun, Tuhan sedang berdiri bagi kita, untuk kita, untuk membela kita, memberi kekuatan buat kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihinya gitu ya. Iya, luar biasa ya. Iya, jadi banyak hal yang kita hadapi yang kita pikir bahwa kita beriman ya, tapi Tuhan mau mengatakan ini kedaulatanku gitu ya, aku berdaulat. Di situ kita belajar bahwa
kita tidak manusia itu Iya, betul. Rancanganku bukan rancanganmu, gitu ya, jalanmu bukan jalanku, kata firman Tuhan ya. Jadi memang kita harus menghargai mengetahui bahwa Dia punya kuasa, Dia punya kedaulatan yang luar biasa. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya debu di hadapannya. Jangan pernah kita seolah-olah beriman gitu ya. Iya. Ya, jadi teman-teman yang kita singkat saja karena waktu mepet, memang dalam saya penyakit COVID tidak ada spektakuler dalam secara fisik, tapi spektakuler buat saya bahwa Tuhan mengizinkan saya masih hidup, dan spektakulernya adalah Tuhan mendengar doa kawan-kawan semua, doa kita dia fight, dia fight. Ada teman-teman ya berdoa, sesuatu yang luar biasa buat teman-teman, mengingatkan bahwa kita di backup oleh orang-orang yang mengasihi kita. Doa-doa yang kalau di Wahyu itu dikatakan bahwa setiap ini apa sih berarti? Ya, setiap kita Tuhan menganugerahkan orang-orang yang dikelilingi orang-orang yang luar biasa gitu sebenarnya ya, untuk menopang kita, memberi kekuatan gitu ya. Jadi semua karena anugerah, tadi saya katakan tema kita semua karena anugerah. Begitu saya keluar dari rumah sakit, saya juga masih membutuhkan oksigen. Anugerah Tuhan, teman-teman, yang dulu saya masih kecil, masih remaja, dan itu ada sekali lagi lagu Hari Ini Berasa Bahagia, bergandengan tangan dalam kasih. Mereka membantu saya memberikan oksigen, dari oksigen, ya, tabung kecil, tabung besar, mengisi oksigen. Dan pada saya ke dokter dikatakan ini akan membutuhkan waktu lama untuk lepas dari oksigen. Karena anugerahnya saya sudah seminggu ini lepas dari oksigen. Luar biasa, tinggal pemulihan. Jadi teman-temanku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup karena anugerah. Ya, karena anugerahnya, bersyukurlah kita masih bisa hidup ya. Dan ingatlah bahwa kita hidup di atas kedaulatan Tuhan, nggak bisa lepas. Berserah penuh aja, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi ini selesai. Ya, yang ketiga, saya mau ingatkan juga buat teman-teman, bersyukurlah kita punya Allah yang membela kita. Dia berdiri untuk kita. Ya, jadi teman-teman, dan kita juga punya teman-teman yang berdiri bersama kita. Ya, luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang berdiri bersama kita. Ya, biarlah sharing singkat ini boleh memberkati teman-teman. Gak usah khawatir, gak usah takut, hargai apa pemberian Tuhan ya. Karena Dia juga berdiri buat kita. Membela kita, menjadi kekuatan buat. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua dan kita semua. Haleluya. Sampai bertemu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang menguatkan iman kami, yang meneguhkan iman kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, biarlah firman itu terus tertanam dalam hati kami, terus menjadi rema dalam hati kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga untuk kesehatannya. Tuhan memberkati untuk keluarganya. Tuhan memberkati untuk pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami para jemaat Tuhan yang ada di Petra Blok M ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa di dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya rahmat-Mu selalu baru setiap paginya ya Bapa. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan para jemaat Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka
kerjakan itu boleh menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk kesehatan mereka, lingkupi dengan kuasa darah-Mu Tuhan dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa yang di surga, kami berdoa juga ya Bapa untuk tim pelayanan yang Tuhan percayakan, Engkau berkati ya Bapa, khususnya ya Tuhan untuk Pak Jerry, untuk Mas Dito, untuk Bang Yosef, untuk Ari, Tuhan Engkau memberkati. Begitupun Tuhan untuk tim-tim yang lain yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu, Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat yang makrifat ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan itu boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan juga kesehatan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai terus mereka menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, untuk kesehatannya Tuhan. Dan kami percaya masa depan mereka sungguh ada dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk tim penggembalaan yang ada di Petra Blok M ya Tuhan. Engkau memberkati untuk Pak Yoyi, untuk Ibu Niken, untuk Mama Ucu, untuk Pak Detoto dan juga Bang Jerry. Tuhan Engkau berkati ya Bapak, biarlah ada kesehatan untuk mereka melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kerendahan hati Tuhan Engkau berikan kepada mereka ya Bapak. Dan apapun yang mereka lakukan di dalam setiap pelayanan mereka itu boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati juga untuk kesehatan mereka, memberkati juga untuk keluarga mereka ya Bapa. Dan pakai terus mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah lewat kehidupan mereka banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang mau bertobat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Petra. Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Anak-anak ini semakin bertumbuh, semakin cinta akan Tuhan, semakin percaya, semakin excited di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap rancangan-Mu yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lingkupi dengan kuasa darah-Mu Tuhan dari pergaulan yang tidak baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga untuk masa depan mereka ya Tuhan. Dan sekarang ini Tuhan, meskipun mereka di dalam pendidikannya Tuhan lewat online ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kepintaran, Engkau memberikan kepandaian kepada anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti akan pelajaran yang dipelajari meskipun lewat online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selamatkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, dan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan yang sekarang ini sedang melanda virus COVID-19 ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati juga untuk Pak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang makrifat ya Tuhan kepada Pak Presiden kami. Begitupun jajaran menteri, gubernur, sampai ke tingkat yang terendah ya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka juga boleh menjalankan tugasnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka bekerja sama dengan baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya di dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, mereka boleh berjibaku, mereka boleh bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pasien-pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat obat-obatan yang diminum ya Tuhan, mereka juga boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kesembuhan hanya ada daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan yang menangani pasien COVID-19 ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau jaga, Engkau lingkupi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pemulihan perekonomian yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam proses demi proses ekonomi Indonesia kembali bangkit, kembali maju ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah lewat COVID-19 ini Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan.
kami semakin intim dengan Tuhan, kami semakin bersekutu dengan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu mentaati Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, dan kami serahkan doa-doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat Jemaat Petra, sahabat dimanapun Anda berada. Kiranya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus, bahagia selalu dalam kehidupan kita, penuh sukacita, sehingga kita terus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, sahabat Petra dimanapun berada, pada hari ini kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih banyak buat Pak Toto dan Bu Ucu yang telah menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya, anugerahnya, dan di dalam kedaulatannya. Juga buat Teh Yuyun, makasih banyak Teh Yuyun yang telah menyampaikan doa syafaat bagi kita semua. Tak lupa saya juga menyampaikan banyak terima kasih untuk para penata layan pada hari Minggu ini, para pemusik, song leader, singers. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Kiranya puji-pujian yang menaikkan, menguatkan kita semua, menyembuhkan yang sakit, dan diberkati setiap orang yang mendengarkannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sahabat Petra dimanapun berada, saya mewakili Pak Gembala akan menyampaikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita angkat tangan kita dan kita menerima doa berkat. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dimanapun kita berada dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Grace and peace to you. Shalom.